Kronologi pembacokan yang membuat Sekretaris Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Agus Sutrisno, tewas mengenaskan pada Selasa 24 Oktober pagi mulai terungkap. Kapolsek Kerek AKP Darmono mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya dari salah satu saksi mata, pembacokan di tengah ladang pinggir Jalan Raya Montong Kerek, turut Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek itu seolah direncanakan. Berdasarkan keterangan salah seorang saksi yang dimaksud, AKP Darmono membeberkan pembacokan berawal ketika Agus Sutrisno mengendarai sepeda motor di jalan raya dari arah selatan ke utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Mataraman Yusap Alfazikin. Silakan rekan Yusap. Baik, Mai, terima kasih waktunya dan selamat siang untuk Tribunur semua. Akan saya sampaikan berita dari Kabupaten Tuban terkait pembacokan yang membuat Sekretaris Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban tewas secara mengenaskan. Baik, Mai, peristiwa pembacokan terhadap Sekretaris Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban itu terjadi pada Selasa 24 Oktober kemarin. Nah, peristiwa itu diketahui ketika ada warga yang melihat bahwa Sekdes ini meninggal terkapar atau tertelungkup ya dengan penuh luka bacok di tengah ladang. Nah, untuk peristiwanya sendiri pada pagi ketika ditemukan itu masih belum jelas. Nah, baru ketika agak siang setelah pihak Polsek Kerek mencari informasi dan melakukan penyelidikan, baru ada sedikit kronologi mengenai peristiwa tersebut. Adapun kronologinya ya ini pada peristiwa itu bermula ketika korban yakni Agus Sutrisno, si Sekdes Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban ini berkendara dari arah selatan ke utara di Jalan Raya Kerek Montong turut Desa Hargoretno Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Nah, di belakang Sekdes ini ada mobil pick up Mitsubishi L300 yang tiba-tiba menabrak korban dari belakang. Nah, setelah korban ditabrak, pengemudi mobil pick up ini keluar dari mobil lalu menyerang korban begitu. Nah, karena dan panik dan juga takut serta kaget serta kaget akhirnya si korban ini mencoba untuk refleks menghindar dan melarikan diri begitu. Nah, tapi ternyata si penabrak ini mengejar si korban sampai ke tengah ladang, lalu berhasil menangkap si korban dan menghabisi korban di tempat kejadian. Adapun korban ini menderita sedikitnya tiga luka sayatan akibat senjata tajam. Luka itu ada di bagian kepala, di leher, di tangan, dan di punggung. Gitu. Ada keterangan lain yang menyebutkan ada luka juga di bagian hidung. Nah, setelah kronologi sedikit ini disampaikan begitu. Nah, polisi dari Polsek Kerek dan juga ditambah dari Satreskrim Polres Tuban bergerak untuk menyisir menyisir keberadaan pelaku yang belum diketahui tersebut. Nah, informasinya Satreskrim dan Polsek Kerek ini sampai mencari informasi di Desa Sidonganti dan sekitarnya. Nah, beruntungnya ketika itu malam Selasa 24 Oktober malam diketahui pelaku ini menyerahkan diri tapi tidak di Polsek Kerek melainkan di Polsek Gerebakan gitu. Nah, pelaku ini menyerahkan diri ke Polsek Gerebakan sambil membawa parang yang digunakan untuk membacoki Sekdes, di mana parang tersebut dibungkus dengan pelepah pisang. Nah, setelah si pelaku ini menyerahkan diri, lalu Polsek personel dari Polsek Gerebakan langsung mengamankan si pelaku ini ke Satreskrim Polres Tuban atau ke Mapolres Tuban. Nah, menurut Satreskrim Polres Tuban yakni KBU Edi Siswanto diketahui bahwa
si pelaku yang membacoki Sekdes Agus Sutrisno ini bernama Jano, usianya 45 tahun, warga asal Desa Guwo Terus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Tidak jauh dari lokasi kejadian begitu. Nah, untuk motifnya ada rumor bahwa motif ini disebabkan pembacokan disebabkan karena si korban ini tidak memberikan surat rekom atau surat pengantar desa begitu. Namun rumor tersebut dibantah oleh Kapolres Tuban AKBP Suryono. Kapolres Tuban AKBP Suryono mengatakan pelaku membacok Sekdes Agus Sutrisno hingga tewas ini karena sakit hati begitu. Sakit hatinya mengapa? Karena sakit hati ini dilantari oleh si istrinya pelaku ternyata berselingkuh dengan korban. Dan ada fakta lain juga dalam kasus ini, yaitu ternyata si Sekdes atau si korban dengan pelaku ini masih berhubungan keluarga. Jadi perselingkuhan itu perselingkuhan di dalam keluarga gitu. Nah, keterangan ini atau fakta ini disampaikan pelaku bernama Jono tersebut kepada penyelidik dari Satreskrim Polres Tuban. Terkait tindak lanjutnya, sampai saat ini Satreskrim Polres Tuban masih melakukan pendalaman ya, karena diduga ada satu pelaku lain yang membantu si pelaku utama atau Jano ini dalam melancarkan aksinya begitu. Dan si salah satu pelaku ini perannya yaitu memboncengkan si pelaku utama untuk melarikan diri. Adapun barang bukti yang diamankan oleh Satreskrim Polres Tuban dalam kasus ini yaitu motor trail milik korban, mobil pickup yang ternyata merupakan sewaan yang digunakan oleh pelaku, dan tas dan juga sepatu milik korban. Mungkin sementara itu Mei yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yusuf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.